Malaikat tak bersayap. Itulah istilah dari seorang gadis muda dari NTT yang tinggal menghitung hari akan hukuman gantung di Malaysia. Tetapi diselamatkan oleh Bapak Prabowo Subianto. Mari kita ungkap semuanya di sini dari sosok seorang Prabowo Subianto. Pada saat itu ada seorang gadis muda yang berteriak kepada Bapak Prabowo Subianto. Bapak-bapak orang Indonesia, tolong jangan kasih mati saya di sini. Tolong selamatkan saya, Bapak. Gadis belia yang masih umur belasan tahun sudah 3 tahun mendekam di penjara negara bagian Kelantan Malaysia. Dengan wajah ketakutan memohon kepada Bapak Prabowo Subianto. Gadis belia itu bernama Wilfrida Soy, seorang gadis muda berasal dari NTT yang menjadi korban perdagangan manusia dan jadi pembantu rumah tangga di Malaysia. Padahal belum cukup umur, dia ditangkap dan ditahan karena terpaksa harus membunuh majikan, serta divonis hukuman mati tinggal menunggu 9 hari menuju tiang gantungan. Dalam situasi seperti itu, Pak Prabowo sampai meneteskan air mata karena diminta bantuannya untuk menyelamatkan nyawa Wilfrida yang sudah di ujung kerongkongan. Wilfrida juga meminta dibelikan sabun odol dan sikat gigi. Permintaan yang sangat sederhana tapi sangat menggugat jiwa beliau yang memang sangat peka terhadap penderitaan rakyat jelata. Selama 3 tahun Wilfrida mendekam di penjara Malaysia tidak sama sekali mempunyai uang. Tidak ada keluarga yang mendukung, bahkan tidak mempunyai teman. Pengacara yang disediakan oleh pemerintah Malaysia pun hanya bisa bertemu Wilfrida saat di ruangan sidang. Anak gadis asal Indonesia ini benar-benar sendirian. Tinggal menghitung hari akan menjadi korban TKW Indonesia selanjutnya yang dihukum gantung di negeri orang. Tetapi seorang Prabowo Subianto datang untuk menyelamatkan anak bangsa ini. Apakah Pak Prabowo Subianto benar hal itu menjadikan bahan sebagai pencitraan? Ia tentu tidak. Di tahun 2013, utusan pastor dan gereja Katolik yang sudah kemana-mana memohon bantuan, termasuk kepada Presiden SBY untuk menyelamatkan nyawa Wilfrida. Tetapi saat itu pemerintah menemukan jalan yang buntu. Akhirnya, utusan itu dibawa oleh seseorang yang mengenal Pak Prabowo dan langsung menghubungi para pejabat tinggi dan penasehat hukum di Malaysia. Dan besoknya pun beliau langsung mengontak adiknya yaitu Pak Hasim untuk meminjam pesawat dan terbang langsung ke Malaysia. Beliau menjumpai Sri Muhammad Syafiq, yaitu pengacara termahal di Malaysia. Karena pilu anak bangsanya itu, beliau langsung bertindak cepat karena persahabatan internasional Pak Prabowo yang sangat luas. Termasuk di Malaysia, beliau bisa langsung berkoordinasi dengan tangan kanan Perdana Menteri Malaysia. Publik Malaysia pun langsung heboh karena Wilfrida didampingi pengacara kelas istana. Sayangnya orang ini bernama Prabowo Subianto, orang yang selalu membantu penuh dengan keikhlasan tanpa butuh berita. Berita Wilfrida baru heboh di dalam negeri setelah harian Malaysia memberitakannya sampai sekarang. Sepertinya banyak anak bangsa ini yang tidak tahu kalau Pak Prabowo Subianto membantu sudah mengeluarkan uang pribadi sampai dengan $1 juta atau 15 miliar di waktu itu untuk membebaskan Wilfrida. Pertanyaannya, adakah kita pernah mendengar satu orang saja dari pejabat kita atau tokoh politik di negeri ini yang seikhlas beliau? Disinilah saya baru paham apa yang dikatakan oleh almarhum Gus Dur tentang seorang Prabowo Subianto. Ini nih Gus, menurut Gus Dur mana yang kira-kira akan dipilih oleh rakyat dan diterima oleh rakyat Indonesia? Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo. Ikhlasnya seperti apa Gus? Ya banyak lah yang dia bikin itu menunjukkan betapa dia ikhlas betul kepada rakyat Indonesia. Yang lain tidak ikhlas? Ya nggak tahu. Ya.